kiranya biar Kau yang berkati Evangelis David, Tuhan, apa yang sudah Dia siapkan, Tuhan, biar itu semua adalah isi hati-Mu yang boleh Kau sampaikan melalui beliau bagi setiap kami. Biar kami juga boleh semakin Kau bentuk, semakin hari boleh semakin serupa dengan Kau melalui setiap firman yang kami praktekkan dan kami perkatakan dalam hidup kami sehari-hari. Thank you, Bapak. Kau yang bekerja, Kau yang berkuasa dalam persekutuan ini, Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar kiranya setiap pesan boleh sampai kepada setiap anak-anak-Mu ini dengan sempurna, Tuhan. Thank you, Bapak, dan kami telah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Ada Pak Evangelis David, langsung saya persilahkan ya. Ya, selamat siang semuanya. Sungguh satu sukacita bisa melayani kembali di persekutuan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, posisi saya sekarang ada di mobil, tolong dimaafkan karena di rumah saya listrik itu mati sudah 1 jam lebih begitu ya. Jadi saya ambil inisiatif keluar dari rumah supaya penerangannya cukup. Mudah-mudahan ini tidak mengganggu kita ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya diberikan tema pada hari ini adalah janji Tuhan pada masa sulit. Dan teksnya itu diambil dari Mazmur 121 ayat 4-8. Saya akan bacakan untuk kita semua Mazmur 121 ayat 4-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita pelajari Mazmur 121 ini adalah nyanyian ziarah, yaitu pemazmur bersyukur ketika perjalanannya dipimpin oleh Tuhan. Tuhan yang selalu menolong, Tuhan yang memelihara, dan Tuhan yang selalu siap siaga penjaga Israel. Di dalam ayat keempat itu sebetulnya pemazmur menuliskan dengan sangat amat jelas membedakan Allah sebagai penjaga Israel dengan prajurit-prajurit yang suka jaga malam, tertidur, dan terlelap. Atau dibedakan dengan Baal yang harus dibangunkan dan ketika bangun pun tidak bisa berdaya apapun. Pemazmur mengatakan Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu siap siaga sebagai penjaga Israel. Oh, sebagian besar orang Kristen mengklaim bahwa ini pun janji yang diberikan oleh Allah kepada setiap umatnya ketika melakukan perjalanan iman. Sehingga banyak orang Kristen itu merasa tenang, merasa aman. Padahal seharusnya janji dengan perjanjian itu bisa dibedakan. Kalau janji dengan perjanjian itu berbeda, perjanjian itu jika maka ada syarat yang harus dilakukan. Berbeda dengan janji. Perjanjian itu dimisalkan demikian, anak dengan orang tua mengadakan perjanjian. Orang tua mengatakan kepada anaknya, kalau engkau naik kelas, maka papa akan berikan mobil. Tetapi kalau anak itu tidak naik kelas, maka tidak akan dibelikan mobil. Berarti harus ada persyaratan yang harus dilakukan oleh si anak. Baru dipenuhi janjinya. Itu adalah perjanjian. Jadi ada syarat. If ... then, jika ... maka. Berbeda dengan janji. Kalau janji, dimisal ayah berjanji kepada anak,
anakku, tahun depan engkau akan dibelikan motor. Tahun depan anaknya naik kelas atau tidak naik kelas, dibelikan motor. Itu janji. Saudara-saudara, umat Kristiani banyak yang mengklaim janji-janji Tuhan. Sehingga umat Kristiani, orang yang beriman, itu berasumsi bahwa kalau ikut Tuhan, itu segala sesuatunya akan lancar, akan diberkati, selalu sehat, akan sukses, akan kaya. Seperti kalau di perjalanan itu masuk tol, ketika tol dibuka, bisa injak gas, tidak banyak hambatan sampai ke tujuan dengan selamat. Tetapi realitanya tidak demikian. Kita dibawa naik turun, berkelok-kelok, masuk jalan sempit, berlubang-lubang, berlumpur, sampai kita sampai kepada jalan yang buntu. Ketika masuk jalan buntu, barulah berteriak, Tuhan, apakah betul ini jalan daripada Tuhan? Ketika mengalami kesulitan, ketika masalah bertubi-tubi, kita berteriak kepada Tuhan. Ada sebagian daripada kita mengingatkan, klaim saja janji Tuhan, perteballah imanmu, supaya engkau mengalami mujizat, dan lain sebagainya. Oh, itu tidak salah. Tetapi kalau yang saya pelajari, Alkitab ini berkata demikian. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kita kalau ikut Dia segala sesuatunya lancar, segala sesuatunya aman, segala sesuatunya jadi sukses, sehat selalu, dan diberikan kekayaan. Tetapi Tuhan berjanji, walaupun kita dibawa kepada lembah kekelaman, Tuhan akan menolong dan Tuhan akan menyertai kita. Nah, bagaimana kita bisa mengamini, kita bisa mengerti klaim janji Tuhan dengan realita kehidupan kita. Saudara-saudara, saya pelajari di dalam Alkitab itu ada kata-kata yang menarik yang ditulis oleh Rasul Paulus. Paulus itu di dalam perjalanan imannya ketika dia bertobat tidak mudah ketika dia menjadi anak Tuhan. Ketika dia memberitakan Injil, mengalami penderitaan, mengalami aniaya, dan lain sebagainya. Mengalami masa-masa sulit, masa-masa penderitaan. Tetapi Paulus di dalam Roma 12 ayat 12, dia berkata demikian. Sebelumnya Roma 12 ayat 11 itu berkata, janganlah kendor kerajinanmu, hendaklah kerajinan itu menyala-nyala. Jadi jangan patah semangat walaupun engkau dianiaya, walaupun engkau menghadapi masa sulit. Di ayat ke-12 dikatakan yang pertama, engkau ketika lemah semangatmu atau mengalami masa sulit, yang pertama itu bersukacita dalam pengharapan. Itu kata Paulus, bersukacita dalam pengharapan. Yang dimaksud pengharapan itu berarti sesuatu yang belum terjadi, masih dalam proses. Kalau kata bersukacita ini Paulus mengatakan berulang-ulang, bersukacita, bersukacita. Bapak Ibu bisa baca di Filipi 4 itu, surat Filipi itu surat yang pendek terdiri dari 4 pasal, tetapi di sana akan ditemukan 18 kali kata bersukacita, sukacitalah, bersukacitalah. Menandakan kata itu adalah kata yang penting diulang-ulang. Ya. Dan sifatnya imperatif. Sifatnya itu adalah perintah. Bersukacitalah. Nah, bagaimana kita bisa mengerti di dalam keadaan sulit, kita bisa bersukacita di dalam pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ada seorang dokter berbicara kepada perawatnya. Dia bilang, suster, kalau pasien A dan B, kalau kepada pasien A, apa saja yang diminta oleh pasien A, berikan. Mau makan apapun, berapa banyak, berapa sering pun, kasih. Jangan ditahan. Kasih. Tetapi kalau untuk pasien B, itu harus dijaga. Obatnya tidak boleh terlambat. Jangan makan garam. Tidak boleh kelebihan gula. Tidak boleh makan gorengan. Tidak boleh makan yang berkandung lemak, kolesterol.
harus makan yang rebus-rebusan. Wah, dan masih banyak persyaratan-persyaratannya. Terus si suster ini bertanya kepada dokter, dokter, kenapa kalau pasien A ini segala boleh? Apakah dia sudah sembuh ya dok ya? Dokter bilang bukan mau sembuh. Sudah tidak ada harapan. Sebentar lagi pun akan mati. Nah, demikian juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita masuk di dalam masa sulit yang diizinkan oleh Tuhan, bukan kesulitan yang kita buat oleh kekonyolan kita, oleh perbuatan kita, tetapi oleh karena Tuhan, maka itu adalah perintah, itu adalah sesuatu hal yang baik. Tuhan mengizinkan segala sesuatu supaya kita ada pengharapan di dalam Tuhan. Jadi bersukacitalah jika kita mengalami banyak kesulitan oleh karena Tuhan. Kalau kita disesah oleh Tuhan berarti kita anak yang dididik, yang dihajar oleh Tuhan. Kalau kita berbuat yang keliru, berbuat seenaknya, tidak mendapat teguran, tidak mendapatkan hajaran daripada Tuhan, berarti kita akan atau kita sudah tidak ada pengharapan. Jadi ketika mengalami masa sulit, bersukacitalah dalam pengharapan. Itu kata Paulus. Yang kedua, Paulus mengatakan di dalam Roma 12, ketika mengalami kesulitan, itu bersabarlah dalam kesesakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus dengan jujur mengatakan bersabarlah dalam kesesakan. Paulus tidak mengatakan segala sesuatunya akan lancar, segala sesuatunya pasti diberkati. Tetapi segala sesuatu ada waktunya, segala sesuatu ada masanya. Di dalam pengkhotbah dikatakan segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu gelap, ada waktu terang, ada waktu sukacita, ada waktu duka cita, ada waktu menanam, ada waktu panen, ada waktunya dingin, ada waktunya panas, ada waktunya ketawa, ada waktunya menangis, ada waktunya sulit, ada waktunya mudah, ada waktunya kesesakan, dan ada waktunya kelegaan, dan lain sebagainya. Berarti dalam suatu ketika kita akan masuk satu fase yang namanya kesulitan, ada yang namanya kesesakan, ada yang namanya kesukaran. Suka atau tidak suka akan kita lalui. Nah, bagaimanakah sikap kita ketika kita masuk ke dalam fase itu? Bapak Ibu Saudara sekalian, di Amerika sana ada satu keluarga, ada anak yang bernama Sally Jean, umur 9 tahun, perempuan. Dia punya adik perempuan satu, orang tuanya bukan orang yang kaya. Nah, kalau malam hari ini Sally Jean suka tersandung, suka menabrak barang, suka tidak stabil kalau jalan. Ternyata orang tuanya ini membawa Sally Jean cek matanya. Ketika dicek matanya, Sally Jean ini divonis oleh dokter akan mengalami kebutaan 6 bulan lagi. Karena retinanya mengalami penurunan penerimaan cahaya. Saya lupa penyakitnya apa. Tetapi ini tidak mengagetkan orang tua itu. Sebetulnya kakek daripada Sally Jean, dari ayahnya itu ada juga yang mengalami kebutaan. Dan ditarik lagi ke atas, kakek dari kakeknya pun ada yang mengalami kebutaan. Tetapi biasanya penyakit ini terkena kepada kaum laki-laki, belum pernah terkena kepada perempuan. Nah, Sally Jean ini perempuan yang membuat khawatir bapak ibunya. Sally Jean pun punya adik perempuan, berarti bisa terkena penyakit ini. Tetapi orang tua daripada Sally Jean ini mengambil keputusan begini, oke lah, kalau Sally Jean dalam 6 bulan ke depan tidak akan melihat lagi, berarti mengalami yang namanya kegelapan. Mari sekarang sisa waktu 6 bulan ini kita berikan memori, berikan ingatan kepada Sally Jean. Hal-hal yang indah yang akan dilihat olehnya. Maka Sally Jean ini ditanya, Sally Jean, engkau ingin melihat apa sajakah?
di dalam hidupmu ini dibuatkan daftar. Selijin ini mengatakan, saya ingin melihat air terjun Niagara, saya ingin melihat Disneyland, saya ingin melihat tembok Cina, dan lain sebagainya. Panjang, sampai 10 tempat lebih. Orang tuanya ini tidak punya uang, tapi orang tuanya ini memasukkan kisah ini ke dalam internet. Diceritakanlah kisahnya, orang tua ini bermaksud ingin memberikan memori ingatan kepada Selijin. Dan banyak orang yang mendonasi. Sehingga Selijin dan keluarganya ini bisa keliling dunia melihat apa yang ingin Selijin lihat. Supaya ada memori, supaya ada ingatan di dalam memori Selijin. Saudara-saudara, dimaksud oleh orang tua Selijin ketika Selijin buta, Selijin bisa memakai memorinya. Mengingat hal-hal yang indah. Demikian juga dengan kita, saudara-saudara. Kita ini sekarang belum masuk kegelapan, puji Tuhan. Kalau belum mengalami kesulitan, kesukaran, puji Tuhan. Tetapi ingatlah, ketika kita belum masuk ke dalam kegelapan, belum masuk ke dalam kesulitan, masih ada waktu, manfaatkanlah waktu untuk menikmati pertolongan Tuhan. Mengecap kebaikan Tuhan. Mengalami pemeliharaan Tuhan. Setiap hari penuhilah dengan pengalaman-pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Penuhilah memori kita dengan hal-hal yang indah yang datangnya daripada Tuhan. Karena nanti suatu waktu kita masuk ke dalam kegelapan, ke dalam kesulitan, kita tinggal menggunakan memori kita. Oh, saya pernah ditolong Tuhan. Oh, saya pernah mengalami kebaikan Tuhan. Oh, saya pernah mengecap pemeliharaan Tuhan. Jadi ketika ada di dalam kegelapan atau kesesakan, jika memori kita penuh dengan hal-hal yang baik dari Tuhan, maka kita akan bersabar dan kita akan melalui kesesakan dengan mudah. Itu hal yang kedua yang diberikan oleh Paulus. Yang pertama, bersukacitalah dalam pengharapan. Yang kedua, bersabarlah dalam kesesakan. Yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita sulit, ketika kita mengalami hal-hal yang banyak masalah, bertekunlah dalam doa. Oh, doa ini adalah nafas rohani, ya. Kalau orang tidak nafas sebentar pun berarti rohaninya mati. Tetapi bagaimana doa yang baik itu? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berikan sedikit contoh doa. Ada orang yang berdoa begini, Tuhan, terima kasih atas hari yang baik yang Engkau berikan kepadaku. Tuhan, berkatilah suamiku. Tuhan, berkatilah istriku. Tuhan, berkatilah anak-anakku. Tuhan, berkatilah pegawai-pegawaiku. Wah, sekarang keluar rumah. Tuhan, berkatilah tetangga-tetanggaku. Tuhan, berkatilah lingkunganku. Tuhan, berkati kotaku. Tuhan, berkati negaraku. Oh, lupa, Tuhan berkati gerejaku, Tuhan berkati juga pendetaku. Wih, doa yang luar biasa, sangat rohani. Tetapi lihat ujungnya. Tuhan berkati, terima kasih atas hari yang Kau berikan kepadaku. Berkati istriku, berkati suamiku, anakku, tetanggaku, gerejaku, negaraku. Semuanya ku, dan ku. Bukankah itu doa yang egois? Di dalam Alkitab diajarkan doa Bapa kami, bukan Bapakku. Saudara-saudara, kalau kita lihat contoh doa yang dilakukan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Tuhan Yesus berkatakan nih, ya Allah, ya Bapa, kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi, ada komanya, jadilah kehendak-Mu. Jadi kalau kita berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam masalah, nyatakanlah segala keinginanmu, tetapi akhirilah dengan jadilah kehendak-Mu, supaya aku bisa mempermuliakan-Mu, supaya aku berkenan kepada-Mu. Ada seorang teolog berkata demikian, doa yang baik
itu meliputi beberapa unsur. Unsur yang pertama adalah di dalam doa itu harus ada penyembahan kepada Allah, mengakui, mengagumi, yang memperlihatkan kita taat dan tunduk kepada Allah. Yang kedua, ada yang namanya pertaubatan, berarti ada koreksi kesalahan-kesalahan kita dan kita berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Yang ketiga, ada kebutuhan yang tulus. Nah, ini doa yang baik. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau maaf kata orang yang berdoa panjang lebar, ada juga yang kebanyakan malah mengkhotbahi Tuhan. Seharusnya begini, ingin begitu. Mulai sekarang ganti. Jadilah kehendakmu. Nah, itulah yang diberikan oleh Paulus ketika kita menghadapi kesulitan atau masa-masa aniaya atau penderitaan. Bersabarlah dalam penderitaan. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Tuhan akan menyertai kita, akan melepaskan kita dari segala hal-hal yang buruk. Tuhan adalah penjaga kita, tetapi Tuhan pun tidak membiarkan anak-anaknya menjadi anak-anak gampangan, tetapi Dia memberikan kesulitan-kesulitan untuk melatih kita supaya kita bisa menjadi pribadi yang luar biasa, pribadi yang kuat, bukan pribadi yang manja. Demikianlah firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya bisa menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kepada Tuhan, kami diberikan kesempatan belajar oleh Tuhan, biarlah kami memahami seluruh aspek kehidupan ini supaya bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Apapun posisi kami sekarang, kalau kami sedang lancar-lancar saja, Tuhan berikan kekuatan dan berikan juga ingatan kepada kami supaya kami tidak lupa diri. Tetapi kalau sekarang kami ada di dalam kesesakan, ada di masa kesulitan, biarlah kami belajar mengerti apa kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami ini ke dalam Tuhan dan kami yakin kami akan keluar menjadi pemenang-pemenang oleh karena Tuhan menyertai segala hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silahkan. Thank you. Majelis David buat firman-Nya, biar kita bisa terus praktekkan buat bersukacita, bertekun dalam doa, dan sabar dalam usahakan. Apapun yang sedang kita hadapi, Tuhan bersama dengan kita. Pengumumannya, Jumat depan kita ada doa bersama. Bagi yang punya pokok doa juga bisa langsung disampaikan aja di grup bisa, atau bisa WA pribadi ke Desi atau saya. Terus Jumat 2 minggu lagi kita akan persekutuan online. Ya, ada. Ya. Terima kasih banyak. Selamat beraktivitas kembali semuanya. Tuhan berkati. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Yes, yes.